Nah, kita langsung ke informasi yang pertama, Wiki ya, di mana ada Kementerian Perhubungan membatasi jumlah penumpang internasional yang dapat diangkut oleh maskapai menjadi sebanyak 90 orang. Ya, pengaturan tersebut sebagai bagian dari upaya mencegah masuknya varian virus baru COVID-19 ke Indonesia melalui transportasi udara. Kementerian Perhubungan membatasi jumlah penumpang internasional yang dapat diangkut oleh maskapai menjadi sebanyak 90 orang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novi Rianto menjelaskan, pengaturan tersebut sebagai bagian dari upaya mencegah masuknya varian virus COVID-19 ke Indonesia melalui transportasi udara. Maskapai nasional dan asing diminta untuk membuat pengaturan penumpang datang dan pelaporan data pada penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta berlaku mulai 30 September 2021 dalam upaya menekan potensi penyebaran COVID-19. Upaya tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi antrian pemeriksaan tes PCR dan memastikan kualitas hasil pemeriksaan serta pelaksanaan prosedur karantina berjalan maksimal, sehingga benar-benar setiap penumpang yang datang memenuhi ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, maskapai juga diminta menyerahkan data rencana kedatangan pesawat dan jumlah penumpang yang diangkut dengan rincian jumlah warga negara Indonesia dan atau jumlah warga negara asing sebelum pesawat berangkat dari bandara asal kepada Ketua Komite Fasilitas Bandar Udara, Komandan Satgas Udara, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan IJN Bandar Udara. Pembatasan sementara jumlah penumpang tersebut juga didasarkan oleh data histori rata-rata jumlah kedatangan penumpang internasional di Bandar Internasional Soekarno-Hatta pada Agustus sampai dengan September 2021 yang mencapai kisaran 1.500 orang per hari dan cenderung akan terus mengalami kenaikan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, Prisa setuju dengan upaya ini? Kalau saya membatasi jumlah penumpang ini memang cukup baik juga ya, tetapi yang paling penting adalah pengawasan. Karena dibatasi pun mau 50% kapasitas pesawat, kayak mau atau 30%. hanya satu orang aja? Iya, atau satu orang, tapi kalau dia ini suspek atau COVID kan, ya justru pengawasannya mau 200 orang, tapi kalau semuanya sehat kan nggak masalah. Oke, tapi itu kita baru bicara mengenai satu pintu saja begitu ya. Bagaimana dengan pintu masuk yang lainnya gitu, secara standar pengamanan ataupun mungkin pengawasan, apakah sama atau tidak gitu ya. Dan kemarin juga sebetulnya teman-teman pengusaha di yang pengusaha hotel dan juga restoran Indonesia cukup mengeluhkan mengenai upaya karantina yang dilakukan sekitaran 8 hari. Kalau mau jangan dipukul rata semua negara ataupun wisatawan internasional yang masuk ke Indonesia, jangan semuanya 8 hari. Untuk negara-negara ya yang lainnya gitu yang kasus COVID-nya sangat-sangat kecil, ya kalau bisa karantinanya 2 sampai dengan 3 hari lah gitu. Ini saya agak sedikit kontra lah dengan pendapat ini. Kenapa nih, Wiki? Karena ya bicara soal karantina, ini adalah satu upaya yang standar, SOP standar yang harus dilakukan. Walaupun mungkin setelah karantina juga akan dilakukan PCR ulang begitu ya. Tapi ya ini adalah upaya yang memang harus dilakukan gitu, supaya tidak ada varian baru lagi yang lebih menyeramkan dalam tanda kutip. Mencegah lebih baik ya, Wiki ya, daripada ada gelombang ketiga nanti. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke, kita ke info.